Berlatar di gedung kepolisian, film akan berfokus kepada seorang anak kecil bernama Eve yang nampaknya sedang larut dalam kesedihan yang mendalam setelah dirinya mengalami insiden memilukan di dalam hidupnya. Dalam kesedihannya itu, ia pun teringat akan masa indah yang dilalui bersama almarhum ayahnya, hidup berdua di rumah mewah yang terletak di tepian pantai. Namun kebahagiaan itu tidak mampu bertahan lama, segalanya rapuh saat hari sudah mulai gelap. Malam itu Eve bersama ayahnya sedang menjalani aktivitas malam seperti biasanya. Hingga tidak sadar, sekelompok pembunuh bayaran misterius tengah merayap menyusup ke dalam rumah, berniat menghabisi mereka berdua. Sang ayah bergegas mengamankan putrinya itu ke ruangan rahasia, sementara dirinya akan sekuat jiwa menghadapi mereka. Gabriel, pimpinan organisasi yang biasa disebut sang kanselir, menghampirinya berkata kalau kami telah sepenuhnya menerima ayah Eve, merangkulnya serta mengizinkannya untuk menikahi wanita dari klan kami. Namun semua kebaikan yang kami berikan justru malah dibayar dengan pengkhianatan, membuat ayah Eve harus menebus segala dosanya serta menerima resikonya dari semua yang telah terjadi. Kanselir memberikan sebuah pistol berisikan 1 peluru, menyuruhnya untuk mengambil sebuah pilihan antara mengorbankan dirinya sendiri atau melawan kami. Yang mana jika ayah Eve memilih melawan, maka dia bersama putrinya akan tewas. Tidak ingin putrinya dihabisi oleh mereka, ayah Eve pun dengan berat hati memutuskan akan mengorbankan dirinya sendiri. Akan tetapi, tidak tega melihat ayahnya yang sedang kewalahan, Eve pun mengambil senjata yang tergeletak lalu memberanikan diri menembak musuhnya. Tubuh Eve gemetar merasa shock telah melakukan pembunuhan pertama kalinya di usianya yang masih dini ini. Sang ayah menenangkannya lalu segera membawa Eve keluar dari tempat itu. Sang ayah tidak lagi mampu menahan luka tembakan yang dideritanya, membuatnya langsung menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Eve. Papa. Kini Eve pun telah hidup sebatang kara serta tidak memiliki siapa-siapa lagi dalam hidupnya. Hatinya dipenuhi kehampaan, sementara pikirannya terperangkap dalam kenangan tragedi pahit yang baru saja menimpa hidupnya itu. Hingga tidak lama Tuan Binson mendekatinya, mengajaknya untuk ikut bersamanya. Ia mengatakan ayah Eve merupakan keluarganya, maka ia memiliki tanggung jawab besar untuk mengurusnya serta melindungi Eve dari mara bahaya yang akan mengancamnya. But what I can do is offer to take you to his family. They will look after you, and hopefully one day become your family too. Dan inilah Ballerina 2025. Tuan Binson membawa Eve ke sebuah tempat rahasia yang lalu diperkenalkan ke seorang wanita yang disebut dengan sang direktur, pemimpin keluarga Ruska Roma, sebuah organisasi pembunuh bayaran berdarah dingin yang dulunya menjadi tempat bagi ayahnya hidup.
serta tempat pelatihan sampai mahir menjadi seorang mesin pembunuh mematikan. Direktur mengatakan kalau Ruska Roma senantiasa menerima siapapun bagi mereka yang memiliki luka pahit, lalu merangkulnya serta melatihnya menjadi seorang mesin pembunuh agar bisa menyalurkan rasa sakit itu. Those men took your past. Don't let them steal your future. Well, She says my path is now here. Eve yang sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi memutuskan akan tinggal di tempat itu. Lalu Tuan Winston memberikannya sebuah koin emas sebagai simbol bagi Eve jika membutuhkan bantuannya di masa depan nanti. Nogi pun memperkenalkan dirinya, menjelaskan kalau dirinya, ayah Eve beserta orang-orang yang berada di sini merupakan seorang Kikimora sejati, sebuah bahasa metafora yang diambil dari mitologi Slavia yang memiliki arti kegelapan hati. Bisa juga diartikan sebagai roh jahat maupun baik, tergantung situasi yang sedang berada di mana. Oleh karenanya, Nogi akan melatih Eve agar menjadikannya sebagai Kikimora, layaknya seperti ayahnya yang telah menjadi bagian keluarga ini. 12 tahun pun berlalu. Eve telah tumbuh dewasa menjadi sosok perempuan tangguh dan berparas cantik. Selama ini ia tidak pernah berhenti berlatih, menginginkan untuk menjadi seorang Kikimora sejati, agar bisa segera menyalurkan segala rasa sakitnya yang masih melekat hingga sekarang. Dan nampak saat ini ia sedang berlatih balet untuk melenturkan tubuhnya. Semana dari dulu ia menginginkan menjadi seorang penari balet. Walaupun begitu, latihan itu tidaklah mudah. Eve kerap kali mengalami kesusahan dan selalu terjatuh dalam latihannya. Tapi hal itu tidak membuat direktur kecewa, yang ada justru selalu menyemangatinya agar jangan mudah menyerah. Selain mengasah kelenturan tubuh melalui balet, Eve juga giat melatih kemampuan fisiknya dalam latihan bertarung, serta mendalami keahlian menembaknya. Namun sama saja, pelatihan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Seringkali ia mengeluh serta merasa insecure dengan para lelaki yang selalu unggul dalam latihan apapun. Nogi pun menasehatinya, mengatakan bahwa seorang laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya jika sudah ada di dalam medan perjuangan. Oleh karena itu, jangan jadikan rasa keinsecurean itu sebagai hambatan bagi Eve dalam berlatih. Setelah berlatih panjang, tibalah hari pengetesan bagi Eve, di mana ia akan melakukan adu cepat merakit pistol bersama seorang pembunuh bayaran yang gagal menjalankan misinya. Siapa yang terlambat merakit ialah yang akan mati. Malam harinya saat para murid Ruska Roma tengah beristirahat, mereka pun dikejutkan dengan kedatangan sang sosok legendaris yaitu John Wick, sang Baba Yaga, seorang pembunuh bayaran brutal yang telah dilahirkan oleh Ruska Roma, yang kini namanya sudah sangat terkenal ke penjuru organisasi pembunuh bayaran yang lain. Kedatangannya ke sana untuk menandai pengasingannya melalui ritual cap besi yang dibakar ke punggungnya, di mana scene ini merupakan timeline dari film John Wick Chapter 3 kemarin. Menyadari rekam jejaknya yang luar biasa, Eve pun menghampirinya untuk bertanya bagaimana John Wick bisa keluar masuk dari Ruska Roma, serta telah dispesialkan dan dibebaskan menjalani hidupnya tanpa keterikatan. Lalu John Wick pun menjawab, pintu depan tidak terkunci, siapapun bebas keluar masuk kapanpun. Hanya saja apakah mereka memiliki keberanian untuk melakukan hal itu. I'm working on it. You will protect this woman. Get Setelah melakukan pelatihan yang sangat panjang, tibalah waktu bagi Eve untuk mendapatkan tugas pertamanya menjadi seorang pembunuh bayaran. Eve diperintahkan melindungi Katilapak, seorang anak dari perusahaan raksasa, yang kini perusahaan itu sedang mengalami masalah besar akibat adanya persenggolan di persaingan bisnis mematikan. Ayahnya khawatir dengan keselamatan Katilapak setelah mendapatkan info saingan bisnisnya yang telah menyewa Il Song, seorang pembunuh berdarah dingin yang diperintahkan untuk menculik putrinya.
Eve telah berhasil masuk ke dalam klub malam, lalu mulai mengawasi Katilapak yang terlihat sedang berdansa bersama teman laki-lakinya. Hingga tidak berselang lama, Ilsong beserta para anak buahnya datang untuk menculik Katilapak. Eve mampu mengalahkan semua anak buahnya Ilsong, akan tetapi ia mulai merasa kewalahan setelah Ilsong turun tangan untuk menghadapinya. Namun hal itu tidaklah membuatnya menyerah. Eve kembali bangkit untuk membalikan keadaan serta memojokkan si pembunuh Ilsong, yang pada akhirnya Ilsong menyerah dan memilih pergi dari tempat itu. Misi berdarah ini pun terselesaikan dengan sempurna. Klien merasa puas atas kinerjanya setelah Eve berhasil menggagalkan aksi penculikan itu. Lalu Eve pun mendapatkan penghargaan dari keluarga Ruskaroma. Punggungnya pun ditato bergambarkan khas Kikimora sejati, melambangkan kalau dirinya telah resmi sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga Ruskaroma. Semenjak saat itu, Eve pun mulai mendapatkan misi berbahaya lainnya, dan tepatnya pada hari ini, dirinya itu sedang melakukan tugas pembantaian terhadap kelompok gangster yang sedang berpesta di klub malam. Misi ini pun dengan sangat mudahnya dijalankan. Lalu perlahan berjalan meninggalkan tempat itu untuk masuk ke dalam mobilnya. Namun, Eve pun berhasil menghabisi pria misterius itu yang barusan menyerangnya, hingga tidak sengaja melihat ada tanda X di tangan si pria itu, yang mana tanda tersebut mengingatkannya akan para pembunuh bayaran yang kala itu membunuh ayahnya. I've seen this. Why didn't you tell me who they were? My child, you do not understand. Sang direktur menjelaskan mereka yang memiliki tanda ini merupakan sebuah sekte organisasi pembunuh bayaran yang sangat misterius dan sangat tertutup. Keberadaan markasnya tidak diketahui. Mereka tidak memiliki aturan serta tidak memiliki belas kasihan sedikit pun terhadap targetnya, membuat kelompok itu dicap sebagai organisasi paling berbahaya dalam dunia kita. Bahkan Ruskaroma sendiri memilih untuk tidak berurusan dengan mereka selama mereka tidak mengusik bisnis Ruskaroma. Direktur memperingatkan Eve untuk jangan pernah mencari mereka, apalagi sampai berurusan dengan kelompok itu. Namun peringatan itu tidak membuatnya takut. Eve pun pergi ke Hotel The Continental. Ini adalah sebuah hotel khusus penampung para pembunuh bayaran dari organisasi manapun yang ingin beristirahat. Tujuannya ke sana ingin menemui Tuan Vincent, yang ternyata merupakan seorang manajer dari perusahaan Hotel Continental. Ia ingin mempertanyakan serta ingin mengetahui lebih dalam mengenai kelompok X yang telah membunuh ayahnya di masa lalu. Akan tetapi Tuan Vincent tidak memberitahukannya karena ia tidak mau Eve mendapatkan masalah besar akibat nekat berurusan dengan mereka. Namun setelah Eve memberikan koin emas pemberian Tuan Vincent kala itu, barulah dia pun mau menceritakannya, di mana Tuan Vincent hampir mengatakan hal yang sama seperti sang direktur tadi. Namun yang jelas kelompok itu memiliki akses khusus keluar masuk ke dalam hotelnya yang ada di seluruh dunia. Dan kebetulan sekali saat ini organisasi X itu telah mengeluarkan sayembara dengan nominal besar untuk memburu anggotanya sendiri bernama Daniel Penn, yang kini sedang bersembunyi di Hotel Continental cabang Praha, setelah mendapatkan masalah besar yang belum dijelaskan. Buena suerte, señorita.
Lalu Eve pun telah tiba di Hotel Praha. Ia pun menyewa kamar 314 agar bersebelahan dengan kamar yang ditempati oleh Daniel Penn. Di luar itu ternyata para pembunuh bayaran yang tidak dikenal sedang mengawasi untuk memburu dan membunuh Daniel Penn. Keep your eyes on Pine. We may have a taker. She's in. Dalam kegentingan ini, Eve pun malah menyelinap ke kamar Daniel Penn dan tidak sengaja melihat seorang anak kecil bernama Ella yang merupakan anak dari Daniel Penn. Tepat saat itu, Daniel Penn pun muncul dari belakang, menyangka Eve adalah seorang pembunuh bayaran yang sedang mengincar nyawanya. Namun Eve membantahnya, mengatakan kalau ia hanya ingin tahu saja keberadaan dari markas X, di mana ia memberitahu kalau kelompok X telah membunuh ayahnya di masa lalu. Di bawah itu, Lena, seorang anggota penting dari kelompok X, sedang menyampaikan pesan ke pengurus Hotel Continental untuk menaikkan harga buronan dari kepala Daniel Penn menjadi 4 juta dolar. Dan hal itu membuat semua kelompok pembunuh bayaran yang ada mulai bergerak untuk segera membunuhnya. Sebenarnya Hotel Continental memiliki aturan khusus, melarang keras serta tidak memperbolehkan para pembunuh bayaran melakukan pembunuhan di dalam hotel ini. Namun kehadiran Eve di kamar Daniel Penn membuat para pembunuh bayaran melanggar aturan dan langsung bergerak, sebab mereka menyangka Eve akan lebih dulu mendapatkan kepala dari Daniel Penn. Verdammte Scheiße. Come on. Menyadari situasi tidak memungkinkan, Daniel Penn pun memohon kepada Eve untuk mengamankan serta membawa jauh putrinya dari tempat ini. Ia tidak mau putrinya direbut oleh mereka. Sebagai gantinya, dirinya berjanji akan memberitahukan lokasi dari markas X yang selama ini tersembunyi. Namun sayang sekali, Eve gagal melindungi Ella. Lena pun membawa Ella ke dalam mobil dan langsung melaporkannya ke kanselir kalau dirinya telah berhasil merebut Ella dari tangan Daniel Penn. Ia pun menambahkan ada seorang wanita tidak dikenal sempat melindungi Ella dari pengejarannya. Belum diketahui siapa wanita itu, tapi yang jelas Lena sengaja tidak membunuhnya, membiarkan pihak hotel lah yang menanganinya. Sesuai dengan peraturan hotel, siapapun orang yang sengaja dan memicu keributan di area hotel maka wajib dieksekusi. Pasukan eksekutor telah menodongkan senjatanya bersiap menghabisi Eve beserta kedua pembunuh bayaran lain yang dianggap telah melanggar peraturan. Akan tetapi sebelum eksekusi berlangsung, Eve berusaha meyakinkan pihak keamanan atas perbuatannya yang tidak melakukan kerusuhan. Mereka pun memaklumi Eve sehingga dirinya pun tidak jadi dieksekusi. Keinginan Eve untuk menemukan markas organisasi X belum juga surut. Kali ini ia mendatangi sebuah toko senjata yang merupakan rekan bisnis dari Tuan Winston untuk membeli beberapa perlengkapan senjata, serta menanyakan lokasi dari markas kelompok X, di mana ia diduga mengetahui lokasinya sekaligus memiliki akses ke sana. V7 Harbinger TTI, 30 oversized bolt release. This will take a bear's head off. Eve merasa panik, tak menyangka kelompok X telah mengetahui keberadaannya dan sedang mengincar nyawanya. Ia pun tidak tinggal diam, segera memanfaatkan beberapa senjata yang tersedia di sana untuk menghadapi para pembunuh itu.
Penyerangan ini telah membuat Frank si pemilik toko marah kepada kelompok X yang telah menghancurkan tempatnya, serta tidak memiliki aturan dalam melakukan aksinya. Oleh karenanya, ia pun memberitahukan lokasi markas X yang terletak di 2 pegunungan wilayah Australia. Berharap Eve bisa membantai mereka untuk membalaskan atas kehancuran dari tokonya ini. Eve pun telah tiba di desa terpencil yang terletak di area pegunungan Austria, yang dimana tempat itu dipercaya sebagai salah satu titik pusat dari organisasi X. Hingga tidak lama, sang direktur menelponnya, menyuruhnya untuk kembali dan menghentikan tindakannya yang ingin melakukan balas dendam kepada mereka. Ia mengatakan upaya balas dendam yang dilakukan oleh Eve sekarang hanya akan membuat masa depan Eve hancur serta merusak reputasi keluarga Ruskaroma. Namun Eve yang sudah terselimuti amarah dendam tidak menggubrisnya. Lalu ia pun masuk ke dalam restoran untuk mulai melakukan pengawasan. Eve pun tidak mengira semua orang yang hidup di desa ini ternyata merupakan anggota dari organisasi X. Oleh karena itu, ia pun membabi buta menghabisi siapapun yang ada di hadapannya. Pimpinan organisasi X, sang kanselir yang mengetahui ada penyusup, segera memerintahkan penjaga mercusuar untuk mengaktifkan protokol keamanan. Membuat seluruh orang yang berada di tempat itu langsung bersiap untuk memburu si penyusup itu. Namun sayang sekali kekuatan Eve tidak mampu menahan mereka sehingga dirinya pun berhasil dilumpuhkan juga. Lalu Lena pun menghampiri Eve dan tidak sengaja melihat ada tato Kishimura di punggungnya, menandakan Eve adalah bagian dari keluarga Ruskaroma. Sementara itu sang kanselir sedang berbicara dengan Ella, anak Daniel Penn, yang ternyata Ella merupakan cucu dari sang kanselir. Kanselir mengatakan ayah Ella telah melanggar aturan organisasi dengan membawa Ella pergi menjauh dari komunitas ini. Padahal siapapun itu anak yang terlahir di tempat ini, masa depannya telah ditetapkan menjadi seorang pembunuh. Sebagaimana halnya ketika dulu Japir yang pernah membawa Eve keluar dari desa ini juga. She's Ruskaroma. Kanselir pun menemui Eve untuk mempertanyakan mengapa Ruskaroma mengirimnya ke sana. Padahal kami dan Ruskaroma tidak memiliki masalah apapun serta memiliki kesepakatan untuk saling menghormati dan tidak boleh saling mengusik dalam bisnisnya masing-masing. Tetapi Eve telah melanggar semua perjanjian itu, sehingga akan ada konsekuensi besar yang harus diterimanya. Tanpa rasa takut, Eve pun membalas ocehan itu, berkata kalau tujuannya ke sana bukan karena Ruskaroma, melainkan ingin melakukan balas dendam kepada organisasi X yang telah membunuh ayahnya di masa lalu. Seketika saja ucapan itu langsung membuat kanselir terkejut, menyadari kalau orang yang ada di hadapannya itu ternyata adalah Eve yang kini telah tumbuh dewasa. Men came into my house, men from your tribe, and tried to take me. Oh, she wasn't working for Pine. She's your sister. Lena! Lena pun merasa penasaran dengan perkataan kanselir barusan menyebutkan kalau Eve adalah adik kandungnya. Maka ia pun mencoba membuntuti Eve yang sedang pergi bersembunyi di lantai atas.
Hingga setelah bertemu, Lena pun langsung mengungkapkan bahwa dirinya adalah kakak kandung Eve yang telah lama berpisah. Semua itu diakibatkan oleh ayah mereka yang melanggar aturan organisasi, mencoba membawa Eve kabur dari tempat ini agar tidak menjadi seorang pembunuh. Efeknya, ibu mereka yang tidak bersalah harus menanggung hukumannya dan mati. Semenjak saat itu, Lena meyakini adiknya telah meninggal dunia juga. Tapi semuanya ternyata salah, Eve masih hidup dan kini kembali untuk melakukan balas dendam. Ia merasa senang atas kehadirannya walaupun kini ada dalam situasi yang saling berseberangan. Mendengar hal itu, Eve terdiam saja, tidak langsung mempercayai ucapan itu. Lalu mengatakan kalau dirinya tidak memiliki kakak seperti Lena yang merupakan seorang pembunuh bayaran tidak beraturan. Walaupun begitu, sebenarnya dalam lubuk hatinya ia mengakui bahwa Lena memang benar adalah kakak kandungnya. Ikatan batin di antara mereka berdua memang sangat kuat. Tidak sadar, di luar itu pasukan X sedang bergerak berniat menghabisi mereka berdua atas perintah langsung dari sang kanselir. Serangan itu menewaskan Lena, membuat amarah dendam Eve kian membara. Lalu ia pun mengambil HT untuk menghubungi kanselir, menegaskan kalau ia bersumpah tidak akan pernah berhenti untuk memburu dan membunuh kanselir yang selama ini telah memberikan luka pedih untuknya. Menyadari nyawanya sedang terancam, kanselir pun segera menghubungi Direktur Ruska Roma, memintanya pertolongan dengan dalih perjanjian. Kanselir meminta Ruska Roma mengirimkan orang yang bisa menghentikan kericuhan yang ditimbulkan oleh Eve. Ia pun menegaskan kericuhan ini akan mengakibatkan perpecahan serta perang di antara keluarga mereka. Sang direktur pun menyetujuinya, memberitahukan sebentar lagi anggota terbaik kami akan tiba ke sana. Direktur berjanji masalah ini akan secepatnya terselesaikan sebelum tengah malam. Dan jika terlambat, maka kami sudah siap menerima konsekuensinya. Baba Yaga. Tidak menyangka orang yang dikirim Ruska Roma itu ternyata adalah John Wick, sang Baba Yaga. Kehadirannya telah menggemparkan mereka, membuat kanselir meminta orang-orangnya untuk diam saja sebelum lonceng berbunyi, membiarkan sang legenda menyelesaikan permasalahan ini. Eve begitu gemetar saat mengetahui kalau John Wick tengah diperintahkan untuk menghentikan kekacauannya. Sebenarnya John Wick enggan untuk membunuh Eve yang merupakan bagian dari keluarganya. Oleh karenanya ia pun menyuruh Eve untuk segera pergi dan menghentikan niat balas dendamnya. Tetapi Eve menolak. Baginya balas dendam harus segera dituntaskan walaupun ia harus menghadapi dirinya. Melihat raut wajah Eve yang penuh menahan dendam itu, John Wick pun akan memberikannya kesempatan untuk melakukan balas dendam kepada mereka. Dengan syarat tidak boleh melewati waktu sampai tengah malam. Dan jika waktunya terlambat, maka Eve harus siap menanggung hukuman dari organisasi. Kanselir merasa panik menyadari John Wick belum berhasil menyelesaikan kericuhan ini. Ia pun mengaktifkan lonceng keamanan, menyuruh para anak buahnya untuk menghabisi Eve yang kian membrutal. Tidak lupa ia juga menyuruh Deck, si mesin pembunuh andalan, untuk turun tangan menghadapi kekacauan yang diperbuat oleh Eve. Seketika saja desa itu pun telah menjadi medan kehancuran.
Eve semakin membabi buta membakar semua orang yang ada menggunakan senjata pelontar api. Sementara itu, penasehat organisasi menyarankan kanselir untuk meninggalkan desa demi keselamatannya, di mana ia memberitahukan kalau John Wick telah menghilang dari pantauan, menduga telah bekerja sama dengan Eve untuk membunuh kanselir. Kembali ke Eve yang mulai kewalahan menghadapi Dex, si mesin pembunuh andalan, apalagi saat senjata pelontar apinya yang telah kehabisan bahan bakar. Tidak habis pikir, Eve pun menggunakan selang berkekuatan tinggi untuk menahan serangan api itu, yang setelahnya sedari tadi, John Wick telah diam-diam membantu Eve menembaki semua musuhnya menggunakan sniper di perbukitan sana. Namun sayang keberadaannya itu telah diketahui oleh mereka, yang membuat John Wick pun terpaksa mengeluarkan kebrutalannya dalam menghadapi mereka. Eve sendiri telah berhasil menghentikan mobilnya kanselir yang akan meninggalkan desa itu. Kanselir pun turun lalu berbicara kalau segala kekacauan yang dilakukan oleh Eve itu belumlah cukup untuk bisa menghentikannya. Di mana saat dirinya sudah mati, sistem organisasi akan terus berjalan turun-temurun semana yang telah diwariskan dari ribuan tahun yang lalu. Menjadi seorang pembunuh itu bukanlah sekedar pilihan, melainkan takdir yang telah ditetapkan. Sama halnya seperti Eve dan si kecil Ella yang takdirnya telah ditetapkan menjadi seorang pembunuh, melanjutkan tradisi yang telah lama turun-temurun bagi mereka yang telah terlahir di tempat ini. John Wick pun menelpon sang direktur mengabarkan kalau sang kanselir lah yang telah mati, membuat sang direktur pun merasa lega mendengarnya. Di tempat yang berbeda, Daniel Penn akhirnya siuman dari komanya setelah mengalami hal memilukan di pertarungan berdarah di tempo itu melawan para pembunuh bayaran yang sedang mengincar nyawanya. Tidak lama setelahnya, Eve pun menyerahkan Ella kepada Daniel Penn, membuat Daniel Penn pun merasa bahagia sekali atas kehidupannya. Eve sendiri sedang pergi ke hotel The Continental yang mana Tuan Winston langsung berbicara. Meskipun Eve telah berhasil memenggal kepala sang ular, tubuhnya akan tetap hidup bergerak semakin lincah. Eve dianggap telah melanggar peraturan dalam dunia pembunuh bayaran, sehingga namanya telah dimasukkan ke dalam daftar orang yang paling dicari di dalam dunia pembunuh bayaran yang tersebar di seluruh dunia. Sungguh mengerikan. Apakah dia akan selamat atau tidak dari kejaran para pembunuh bayaran yang mengincarnya? Dan film Ballerina 2025 pun selesai juga.